Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sama-sama kita hormati guru kita Muallim Haji Yunus, Ustadz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, Ustadz Ali, Ustadz Sulaiman, jamaah semua, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji pada subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya hadir hari ini nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, perlancar, permudah semua urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah liridati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa alimina syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyriqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari Al-Fanani Asy-Syafi'i, Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Satta Ad-Dimyati, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nafana bihim bi ulumihim fid darain lana walil muslimin. Wa khususan ila arwah Jasma bin Haji ini binti bulan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Jadi ketua masjid nyuruhnya ganti kitab sementara katanya gitu ya. Nah itu kitab yang biasa kita ngaji selingan nih. Ini kitab apa ini kalau yang ini Ustaz? Ini namanya kitabnya Fathul Mu'in, sarah dari Qurratul Uyun nih. Fathul Mu'in. Nah saya punya PDF-nya, alhamdulillah udah ada harokatnya ya. Iya, kalau yang kemarin kan nggak ada harokatnya ya, puyeng. Nah ini ada harokatnya. Nah mudah-mudahan bisa diajarin lagi ya, diajarin lagi sama muridnya. Ini kitab apa Ustadz? Kitab fikih mazhabnya Syafi'i. Kalau pernah mondok pasti pernah ngaji ini kitab, karena ini kitab wajib dikaji di pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah emang kalau ini kitab urutan keempat dah gitu ya. Jadi kalau udah ngaji kitab ini nih Fathul Mu'in itu syarah ya, dari matan Qurratul Uyun. Nah saya bawa kitab hasyiahnya namanya I'anatul Thalibin. Jadi kalau ngaji kitab ini nih udah pernah hatam 3 kitab minimal, Safinah, Takrib, Fathul Qorib.
Saya belum pernah hatam 3-3 Ustaz. Nggak apa-apa, dikit lagi mau kiamat. Jadi ini jadi langsung ini. Kemarin kan kita udah pernah bahas rukun sholat yang keberapa? Yang berdiri, yang ketiga ya. Kan rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang tiga berdiri. Kemarin kita udah bahas tuh. Salat orang sakit ya, kalau nggak bisa diri duduk gitu ya, nggak bisa duduk. Yang kemarin ada sukarelawan, Ustadz mana tuh? Si Asep, Ustadz Asep, pulang kampung ya. Kan kemarin kita udah bahas. Nah, kata Ustadz Zulkarnain, terusin Ustadz kita Fathul Mu'innya. Nah sekarang kita terusin. Nah itu yang bawah tengah nomor 4 kebalik itu. Jadi ketua masjidnya katanya nyuruh orang, udah bener nyuruhnya, kebalik katanya. Jadi mikirin berkat, enggak kan sekalian lagi maulid nyuruh. Itu jadi yang paling bawah ada ya, nomor 4 bawah. Berapa baris dari bawah tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 baris dari bawah. Jadi itu atasnya tuh, harusnya itu di atas, dia taruh di bawah. Gitu, keder. Karena berkata kebanyakan. Jadi semalam lagi habis maulid, akhirnya ketemu ya 6 dari bawah tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim yuk. Warobiuha. Nah sekarang kita ngebahas rukun yang keempat. Mudah-mudahan sampai selesai, Allah panjangin usia kita, amin ya. Allah berkasih izin kita ngaji terus, selingan cuman. Saya mah ngikutin anun aja ketua. Kalau kata ketua kitab ini aja ya udah saya ikutin. Warobiuha. Dan rukun yang keempat, rukun sholat yang keempat. Kalau bisa hafal ya, kalau bisa diapalin rukun-rukun sholat. Karena ada ulama yang nyuruh, walaupun tidak kuat. Di mazhab Syafi'i itu ada ulama yang berpendapat wajib tahu rukun, wajib hafal katanya. Ntar di bab di mubtilatis sholah, di bab membatalkan sholat, bahkan sholat bisa batal kalau dia nggak hafal. Tapi kurang kuat ini pendapat, gitu. Tapi ada saking pentingnya paham mengerjakan sesuatu, gitu. Makanya hafalin ya. Kan beda orang sholat yang hafal rukun dengan yang nggak hafal. Sekali lagi, kualitas ibadah itu ditentukan sejauh mana pemahaman kita tentang ibadah, gitu. Bukan berapa sering, bukan berapa banyak, tapi pemahaman. Sekarang bertahun-tahun kita sholat, terus nggak tahu rukun sholat, sunnah sholat. Waduh, kata Ibnu Hajar, suruh ulang tuh sholatnya, karena berarti 0 gitu katanya. Karena bagaimana dia bisa mengklasifikasikan gerakan-gerakan dalam sholat kalau dia nggak paham rukunnya. Makanya ada ulama yang nyuruh ketika baca Allah takbir, ada bersitan tuh, oh ini rukun, oh ini sunnah, gitu, nandain paham. Apa yang membedakan sholat kita dengan anak TK dan SD? Dia juga pada ruku, dia juga pada sujud. Pemahaman. Sekarang ada orang bertahun-tahun nggak paham dengan jawaban yang fair. Apakah sama sholat kita dengan anak SD? Bisa sama, karena nggak tahu apa-apa. Tahu yang mana rukun, yang sunnah, yang penting gua sholat lah. Sama gak dengan bocah? Apa yang membedakan? Umur dikasih panjang, usia dikasih panjang, rezeki dikasih murah, majlis taklim di mana-mana. Berarti dia nggak mau tahu, gitu. Makanya kata ulama, ini yang disebut qasir namanya, meremehkan. Padahal notabene dia tiang agama. Makanya kalau bisa apalin. Warabiuha, rukun yang keempat. Qiraatu Fatihatin, baca Fatihah. Kulla rokaatin, setiap rakaat. Jadi kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah, nggak sah. Mau jadi imam kek, mau jadi makmum kek, mau sholat sendiri kek, wajib baca Fatihah tiap rakaat. Kalau ada orang sholat nggak baca Fatihah, nggak sah. Contoh, jadi makmum. Pas imam ruku Allahu Akbar, lupa belum baca Fatihah. Lah, gue lupa belum baca Fatihah, nggak direken tuh satu rakaat bersama imam. Kalau dia ikut ruku bersama imam, rakaat pertamanya 0.
nanti setelah salam diri lagi seperti makmum masbuk, saking wajibnya Fatihah. Jadi kalau ada makmum lupa baca Fatihah, imam udah ruku, dia lupa. Kan namanya orang sholat kan macam-macam ya kepikirannya ya, apalagi calo pikirannya banyak. Contoh, kita berangkat ke masjid ngomelin anak ya, maghrib baru pulang perawan, kemana aja sih lo? Anu pak, ojeknya terlambat, ngomel-ngomel, gerundung gerutu ke masjid. Kan kepikiran tuh. Iya masih kepikiran. Ngelihat warung, dia laku batu ya, merah tuyul kali, mikir. Ke masjid kan masih kepikiran ya. Ya namanya jalan kan ada yang dilihat. Wah makin demplon aja tuh janda misalnya. Itu kan lagi sholat kepikiran. Apalagi ketahuan WA-WA-an sama janda, udah kepikiran banget itu. Sama bini ketahuan ngomelin, sholat kepikiran. Bapak sering gak waktu sholat? Ini 3 apa 4 gitu? Terus sering? Berarti sering ketahuan sama bini. Iya, namanya manusia ya. Ya siapa sih yang lempeng aja kalau nggak Rasulullah? Orang kan tempatnya salah dan dosa. Apalagi janjian sama kawan, jangan bilang-bilang bini gue ya, besok kita mancing. Wah ya beres. Lupa, mancing jadi bego ada bini gue gitu. Akhirnya kepikiran sholat bego. Akhirnya pas ruku, ya gue belum baca Fatihah. 1 rakaat tadi 0 nggak direken. Kenapa? Karena lupa baca Fatihah. Berarti entar pas assalamualaikum warahmatullah, imam diri lagi tuh makmum untuk melakukan rakaat yang tadi kosong. Mazhab Syafi'i ini, mazhab lain jangan dipikirin. Kenapa? Karena terus li khabari syaikhaini, berdasarkan hadis sahih. Jadi mazhab Syafi'i Fatihah dianggap rukun berdasarkan hadis sahih. Syaikhaini ini 2 guru. Kalau 2 guru di bidang hadis namanya siapa? Ustaz Dzulkarnain, Bukhari, Muslim. Apa hadisnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Cek sendiri Sahihul Bukhari nomor 756, Sahih Muslim nomor 394. Ai fi kulli raqatin, artinya tiap rakaat. Ikuti saya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ulang lagi sambil merem. 1, 2, 3. Awak gelap. Itu hadis tuh. Wah, apalin. Nanti habis ini apal 1 hadis. Hadisnya sahih. Jadi besok kalau ada orang ngedebatin, nggak wajib. Enggak, kalau menurut mazhab Syafi'i wajib. Kalau ada yang bilang nggak wajib, berarti bukan mazhab Syafi'i. Titik. Begitu. Sholat tuh biar kagak belentang-belentong apa? Salah satu ciri ibadah karena ngaji ya konsisten. Boleh gak Ustadz saya ngikut pendapat lain? Boleh, cuman harus satu qodiyah gitu. Jangan nyomot-nyomot pendapat doang. Ketahuan gak ngaji, ada sharean WA bagus dipakai, ada nonton YouTube, bagus nih dipakai. Padahal saudara kita dari PP Muhammadiyah misalnya, atau saudara kita dari yang lain tuh, akhirnya belentang-belentang sholatnya. Kalau kata motor, katanya Honda, kok Suzuki? Katanya Yamaha, ya kita lihat motor Yamaha mereknya, knalpotnya Honda, businya Suzuki. Sama ibadah juga begitu. Itu namanya belentang-belentong kata bahasa Betawi. Katanya mazhab Syafi'i, kok duduknya begitu ya, tasyahud akhir. Bener ini, bukan saya bohong. Namanya belentang-belentong, bahasa agama namanya talfik. Talfik itu mencampur aduk. Ini menjadi problem di hukum. Karena nyomot-nyomot tuh. Nah ini urgensi li thalibil ilmi di sini. Kualitas ibadah sekali lagi dituntut betul pengetahuan. Nggak bisa
Katanya mazhab Syafi'i kok niat puasanya sebulan penuh, menjadi masalah ini. Karena Syafi'i tidak sah sebulan penuh itu puasa niat, harus tiap malam niat. Enggak Ustadz, biar hati-hati, ada caranya gitu. Enggak tibang begitu, enggak. Jadi besok pengurus masjid misalnya mau niat sebulan penuh, taklid dulu, taklidan 5 likid begitu. Dia ngomong begitu niat 1 bulan, kata siapa itu? Ah, ini menjadi masalah. Dalam kacamata ilmiah juga begitu. Sama, Ustadz, kalau lu gandengan waktu tawaf sama bini lu, kan mazhab Syafi'i batal wudu. Saya ngikut mazhab Malik, Ustadz. Boleh, tapi wudu lu masih Syafi'i. Kan menjadi persoalan ini. Wudunya mazhab Syafi'i, cara membatalkannya ikut pendapat Malik. Kata Imam Malik, wudunya nggak sah. Kata Imam Syafi'i, lu udah batal. Kan begitu, kan rancu. Jadi kalau mau ikut satu mazhab, satu qadiyah namanya, utuh. Jadi nggak nyomot-nyomot. Nggak, kembali ke konteks dah, ntar kemana-mana itu ya. Bab berikutnya nih, kita masuk ke sini. Jadi Fatihah menurut mazhab Syafi'i wajib. Mau jadi makmum kek, mau sholat sendiri kek, wajib Fatihah ya, wajib Fatihah. Dan Fatihah termasuk rukun kauliyah, kudu kedengeran kuping. Jadi kalau baca Fatihahnya dalam hati nggak sah, karena dalam hati bukan baca namanya, harus mentalafuz namanya. Kalau Bapak belajar di kitab-kitab dasar tuh nahwu shorof, lafat itu definisinya apa lafat? Lafat itu as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Lafat itu adalah suara. Jadi kalau saya bilang itu lafat apa belum? Bukan, karena saya nggak nyebut. Itu lafat apa bukan? Nawaitu an a'takifa fi hadza masjidi sunnatal lillah. Oh lafat Ustaz, karena udah keluar syarat. Nah begitu juga bacaan-bacaan dalam sholat harus mentalafuz, kedengeran begitu di kuping sendiri, atau talafuz Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau dalam lu tadi sholat nggak baca Fatihah, dalam hati Allah juga tahu, nggak sah. Jadi harus kedengeran at-tahiyatul mubarakatus, karena dia rukun. Assalamualaikum warahmatullah, dia rukun. Kalau dia begini doang, kalau nggak salam dalam hati nggak sah, karena salam yang pertama rukun. Terus udah ya, pulang deh ya, udah ya. Ilah, berarti ada pengecualian nih. Jadi Fatihah wajib kecuali ilah, istisna namanya. Rok'ata masbukin, rokaatnya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan nggak sempat. Nah, kalau itu lain. Makmum kan ada 2 ya. Yang satu makmum masbuk, yang satu makmum apa? Yang bisa boleh pulang. Nggak bercanda. Makmum kan ada 2 ya. Makmum kan yang satu makmum masbuk, satu lagi makmum apa namanya? Kita belajar ilmu agama juga belajar istilah Bapak. Jadi jangan apa? Canggung dengan istilah-istilah muadzin. Itu kan istilah. Makmum. Yang tukang qomat apa namanya? Kan kalau tukang azan muadzin, tukang qomat? Bila. Boleh dah kalau mukimin. Bahasa fikihnya mukim. Nah, makmum ada 2, ada masbuk namanya. Masbuk pakai qaf. Yang kedua muwafiq. Ada masbuk, ada apalin? Muwafiq, apa namanya? Pakai qaf. Satu makmum masbuk, yang satu lagi makmum muwafiq. Ada yang baru tahu? Alhamdulillah. Terus kecuali makmum masbuk yang nggak sempet begitu, fala tajibu alaihi, maka nggak wajib bagi itu masbuk fiha, di dalam Fatihah. Datang ke masjid, imam udah baca kul huwallahu ahad Allahu somad, baru Allahu akbar,
baru bismillah ruku yang nanggung imam. Haitsu lam yudrik zamanan, sekiranya tidak mendapati zamanan waktu yasa'u yang luas, al-fatihata akan baca Fatihah min qiyamil imam, dari dirinya imam. Imam udah qul huwallahu ahad, dia baru datang ke masjid, ya udah ikut aja sedapatnya. Imam ruku ikut ruku. Walau fi kulli rakaatin, ini mah tambahan dah. Walaupun tiap rakaat lisabqihi, karena mendahulinya imam fil ula di awal, wa takhalufi dan berbedanya al makmumi makmum anhu darinya, bijahmatin karena sesak ngantri begitu, jarang dah ini, saya percepat aja. Au nisyanin atau rupa, au buti harokatin atau lambat geraknya. Ada makmum kan kalau gerak lambat banget ya. Ada yang diri aja sejam kali, enggak canda. Karena ada makmum yang Allah dari sujud nih, Allah, ada yang begini ya, Allah, pas diri begini imam udah ruku lagi. Kalau ini lain kasus. Nah, ini yang lambat begini jangan disuruh imam, kita udah pegel aja kalau imam begitu ya, Allah kita jorogin aja. Enggak canda. Ini kasus jarang, cuman saya jelasin bahwa Fatihah wajib kecuali gitu dah, kecuali bagi makmum masbuk, kecuali bagi orang yang lambat gerakannya karena udah sepuh dan lain sebagainya begitu. Falam yakum minas sujud, dan tidak berdiri daripada sujud, fi kullin pada tiap-tiap rakaat, fi kullin pada tiap-tiap rakaat, mimma ba'daha illa wal imamu raqiun, kecuali imam udah kayak tadi tuh contohnya ya. Fayatahammalu, maka menanggung al imamu, siapa imam. Nah tadi tuh imam kan makmum masbuk ya, baru bismillah imam udah ruku, ikut ruku. Fayatahammalu, maka menanggung al imamu, siapa imam. Jadi imamnya nanggung nih, gue yang nanggung gitu. Al mutatahiru, yang suci, asal imamnya nggak kentut. Ya ilok deh ya. Nah, atau imamnya kan, kalau imam kentut siapa yang tahu makmum. Makanya ntar kalau imam batal bisa sah, dalam tanda kutip. Ntar jangan ditanyakan dulu, nanti ada babnya di bab sholat jamaah nanti. Fi ghairi rakaati zaidati, selain rakaat tambahan. Kan kalau dia masuk di sholat subuh, masuk di rakaat kedua, kan imam salam dia diri lagi. Nah itu nggak ditanggung imam, dia udah nafsi kan ya. Al-Fatihata akan Fatihah, tapi selama dia jadi makmum, Fatihahnya ditanggung sama imam. Au baqiyataha anhu, atau baqiyah sisanya darinya. Terus walau ta'akhkhara, seandainya mengakhirkan masbukun, siapa makmum masbuk, ini syarat kedua. Lam yastagil, dan tidak sibuk siapa makmum masbuk, bisunnatin dengan sunnah, liitmamil Fatihah, untuk menyempurnakan Fatihah. Falam yudrik, dan tidak mendapati siapa masbuk al imama akan imam, illa huwa mu'tadilun, kecuali imam sudah i'tidal, lagot rakaatuhu, maka sia-sia rakaatnya. Catatannya ditanggung imam kalau makmum masbuk tidak sibuk di perkara sunnah. Udah tahu imam udah qul huwallahu ahad ya, nggak sempat kita nih baca Fatihah, boro-boro Fatihah, dia sibuk di perkara sunnah. Apa? Baca doa iftitah, padahal doa iftitah sunnah. Nah kalau dia terjebak di bacaan sunnah, walaupun rukunya bersama imam, dianggap nol, lagot tuh sia-sia. Lagot rakaatnya. Jadi syaratnya makmum masbuk, dia nggak boleh sibuk di perkara sunnah. Datang boro-boro, udah jelas dia udah qul huwallahu ahad, udah Allahu somad dah, Allahu somad, dia baru Allahu akbar, dia pakai doa iftitah. Kenapa sih lu pakai doa iftitah? Ustadz, saya kalau nggak doa iftitah badan pada pegel-pegel. Ilok ya. Iya. Begini intermezzo, karena udah ngebahas iftitah, saya sindir dikit. Jadi begini Bu, sholat mau sholat apa kek, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, mau sholat sunnah kek,
Mau sholat apaan kek, doa iftitah itu dianjurkan. Bahkan kesunatan baca doa iftitah lebih utama dibanding kesunatan baca surah. Benar ini. Ada ulama, ada orang nanya begitu pada ulama. Nih muin juga, saya nggak lari karena saya ngajar itu jadi ingat betul di memori saya. Ustadz, imamnya cepet banget kalau sholat johor nih kan nggak kedengeran, johor asar. Kalau saya baca iftitah, saya cuman dapat Fatihah doang. Surah saya nggak keburu Ustadz. Tapi kalau iftitah saya nggak baca, Fatihah plus surah saya dapat. Paham ya? Lebih baik mana Ustadz? Saya iftitah dan Fatihah doang, atau Fatihah dengan surah doang? Kata ulama, lebih utama iftitah plus Fatihah, surahnya kagak, daripada ngejar Fatihah plus surah. Saking utamanya doa iftitah. Jadi semua sholat Bapak silakan pakai doa iftitah, dan itu keutamaannya luar biasa. Mau sholat sunnah duha kek, mau tahajud kek, mau ba'diyah kek, mau qobliyah kek, mau taraweh kek, sunnah baca doa iftitah. Cuman biasanya kalau imam sholat taraweh pakai doa iftitah, besok-besoknya nggak dipakai lagi. Kelamaan maksudnya. Tapi doa iftitah kan ada riwayat yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan riwayat, satu riwayat. Inni wajjahtu wajhiya, itu riwayat yang lain. Ya, itu kecuali salat jenazah. Libina iha ala takhfif. Kalau salat jenazah enggak. Doa iftitah yang tadi utama jadi makruh. Jadi besok tempo-tempo jadi imam sholat jenazah, amin. Begitu apa? Kayaknya pesimis banget jadi imam. Jadi besok kalau jadi imam sholat jenazah, amin. Bahkan kita kalau ada orang terdekat kita meninggal, saya di mana-mana ngaji, kalau ada emaknya meninggal, kamu anaknya ngajuin diri ke ketua masjid, Pak Ketua, saya izin jadi imam. Nanti Ustadz A, Ustadz B ceramah aja gitu. Karena itu hak kewalian. Imam tuh hak kewalian. Bahkan bapak tidak wajib menuruti wasiat bapak kalau berbicara tentang imam sholat jenazah. Contoh misalnya, nah ada apaan Pak? Kalau bapak meninggal, bapak pengen banget diimamin sama dia tuh, si Junet. Emang apa Pak? Imamnya dia pengen banget bapak sama dia. Temen main gaplek, misalnya. Contoh, saya deng nih bapak. Gua kalau sama dia tong balak 6 nggak bisa lewat misalnya. Contoh, nggak boleh tuh wasiat kayak gitu, nggak boleh. Atau begini wasiatnya, tong kalau bapak meninggal, ustadz itu tuh yang jadi imam gua. Kalau gua mau mati, gua lihat dia orangnya tawadu, orangnya alim. Itu boleh memilih si anak, tidak melaksanakan wasiat atau memberikan wasiat. Dilihat kalau keilmuannya di bawah tuh anak, nggak usah diikuti wasiat. Jadi ustadz itu secara level keilmuan di bawah tuh anak, nggak boleh. Tapi kalau lebih tinggi, sunnah memberikan kepada tuh ustadz, sunnah saja. Tapi tetap hak kewalian jadi imamah anaknya. Bahkan jenazah, ini Fathul Muin, saya ingat betul, jenazah boleh ditunda kalau nungguin walinya. Bener ini. Karena hak tadi imam, jangan buru-buru jadi imam kalau walinya nggak mau. Sama kayak nikah, kecuali kalau kepepet boleh, kan walinya masih ada. Sama saya. Nah, tempo-tempo jadi imam, jangan baca doa iftitah, karena berubah jadi makruh. Jadi sholat jenazah nggak usah pakai doa iftitah, kecuali sholat goib, lain. Sholat goib, sholat jenazah juga, tapi jenazahnya nggak ada. Kembali lagi sunnah baca doa iftitah tuh. Jadi besok tempo-tempo mimpin sholat goib, baca lagi doa iftitah. Karena apa? Jenazahnya udah nggak ada. Yang bikin suruh nyepetnya udah nggak ada. Kan kenapa nggak disuruh baca doa iftitah? Karena ada jenazah, buru-buru mau dikuburin. Nah sekarang sholat goib, mana jenazahnya? Nggak, kembali lagi sunnah doa iftitah. Begitu juga sholat jenazah yang dilakukan di atas kuburan, iftitah lagi sunnah.
Boleh, misalnya contoh nih, biar jelas ini. Ada teman kita CS betul, orang Depok meninggal. Ayo kita nyolatin, CS banget tuh. Biasa CS apa? CS gaple. Pokoknya tesennya dah. Akhirnya aku berangkat ke Depok. Di Depok udah kelar. Ya, udah kelar nyolatin. Boleh gak kita izin sama ketua masjid? Pak, saya dari Tanjung Barat. Ini jenazah kawan saya banget. Saya mau nyolatin, boleh kak? Nah, kloter kedua, pasti ketua masjid yang izinin ya. Silakan. Cuman digerutuin orang ya. Wabil khusus tukang gali kuburan ya. Kata tukang gali kuburan, kok lama banget mayatnya? Ada orang Tanjung Barat. Deh, aturan kita udah ngerokok ini ya, ngeresek begitu ya. Nah, lebih cakepnya biarin aja berangkat, dikuburin, ntar habis dikuburin baru sholat di atas kuburan. Nabi begitu, Nabi pas ada kuburan basah gitu nanya, ini kuburan siapa, kok saya nggak dikasih tahu gitu, kata Rasulullah. Makanya sunnah tuh kalau ada orang meninggal dipengumumin, karena Rasulullah nggak dikasih tahu tuh yang jenazah perempuan merebot. Akhirnya Rasulullah sholat di atas kuburan. Nah, sholat di atas kuburan, sholat jenazah, kembali lagi ke sunatan baca doa iftitah. Kembali ke konteks. Jadi lagot rokatu selama tu makmum tidak sibuk dengan perkara sunnah. Bahkan ta'awud ada sunnah, Bapak. Jadi ketika misalnya ada zon itu praduga, ada zon kuat, saya nggak keburu nih baca Fatihah, udah langsung bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Gak usah pakai a'udzubillah lagi karena sunnah, nggak usah, apalagi doa iftitah. Ta'awudz aja nggak usah. Kalaupun terlanjur, Ustadz, kalau terlanjur gimana? Nah, potong. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi. Ya, kata si Ustadz kita nggak boleh sibuk. Potong itu, langsung beralih ke Fatihah. Selama Fatihahnya durasinya sama dengan tadi lebih, nah boleh dia ikut ruku dan direken 1 rakaat. Tapi kalau bacaan Fatihah waktu dipotong baru bismillah, padahal kan tadi ini wajah tu wajiyali udah, dia direken 0 rakaat. Paham ya? Nah, tapi jarang. Begini aja dah, itu aja dulu. Itu memang sudah saya combine dengan di bab-bab lain di Fathul Mu'in. Nah, itu aja dulu telan yang sederhana, nanti kita selama tidak dia sibuk dengan perkara lain. Terus nggak apa-apa ya? Nyampe jam berapa nih? Pokoknya jangan nyampe jam 6 ya. Kasih unjuk. Ntar saya tanya jawabnya belum. Jadwal ngopi soalnya ya. Ya, lagi. Jadi wajib baca Fatihah, titik. Mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab lain jangan urusin. Itu tadi dalilnya mana lu? La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Kalau Bapak bisa memberikan jawaban begitu, teman kita bilang begitu, lu datanya di mana? Kudu baca Fatihah. Yang di mana-mana mah dengerin imam, lagi baca Quran kita dengerin lah. Oh enggak, mazhab Syafi'i mah Fatihah wajib walaupun makmum. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Kalau Bapak bisa beri jawaban begitu, dia paling begini, ampun gue baru tahu lu begitu, udah punya rokok apa belum, gitu dah dia jawab gitu. Makanya apalin tuh garis, ntar kan dibawa pulang tuh ya boleh kan dibawa pulang gratis. Bayangin udah ada snacknya, udah ada teh, fotokopinya gratis juga, pilih lagi jadi ketua. Bener. Jadi gua garis bawah, wah ini datanya nih, gua mau ajarin lagi bini gua, anak gua, ajarin bininya. Ya kalau dia nggak mau, bapak nggak mau ngajarin bini, ya suruh datang tuh kayak ibu-ibu ngaji langsung. Makanya ibu kalau yang nggak ada suaminya nih ngaji, bilang izin, udah izin apa belum ngaji? Karena nggak boleh ngaji kalau nggak izin. Nanti saya nggak dapat berkah. Saya kalau ngaji sekarang lagi musim Ustaz Zulkarnain, saya sama ibu-ibu di mana aja kemarin kebagusan, diminta ngajar banyak banget, kata bini. Tumben nih sekarang Abi katanya dikerubutin ibu-ibu mulu, ngaji juga ngaji. Saya bilang izin biar saya dapat berkah. Jadi ibu kalau mau kemana-mana izin sama lakinya, ngaji biar berkah, ngaji agama kayak mau aja apa berkah. Nah makanya abang izinin bininya ngaji, karena kewajiban yang ngajar kan bapak-bapak sebenarnya bu, bukan ustadz, bukan. Kewajiban ngajarin sholat tuh suaminya. Nah berhubung suaminya PA gitu izin
bilang gitu. Bang, berhubung abang sedeng, bang sebenarnya yang ngajarin ngaji sebenarnya abang nih, kata si ustad gitu. Berhubung abang sibuk gitu, izinkan aku berangkat ke masjid Murtado. Gitu ya. Jadi ajarin lagi nih, bawa fotokopian, ajarin bininya, anaknya. Terus maaf basmalatin. Nah, Fatihah wajib ama bismillahnya, nggak sah kalau langsung alhamdulillah. Ini mazhab Syafi'i sekali lagi, bukan mazhab yang lain. Makanya ciri khas mazhab Syafi'i bismillah. Mau surah dipecah 3 kek bismillah, ciri khas. Makanya Imam Murtado mazhabnya harus Syafi'i. Jadi mau surah dari mana kek bismillah. Mau surah dirancang-rancang, dipecah-pecah kek. Mau dari tengah surah, mau dari akhir surah, bismillah. Itu ciri khas mazhab Syafi'i. Bismillah. Bapak baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mulas, pengen berak, akhirnya berhenti kan, berak dulu, ngaji lagi, bismillah gak kira-kira mau mulai? Sama begitu juga. Kalau jadi imam mau dari amanah rasulu, bismillah. Ntar mau terusin sampai wa'fu anna, misalnya dari tengah surah, bismillah. Apalagi Fatihah. Kayaknya nggak nyampe jam 6 selesai. Jadi bismillah ahkamul bismillah, hukum-hukum bismillah yang pertama wajib. Kapan wajib? Ketika baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi di hasyiahnya, wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Kata Nabi, bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Jadi kalau ada orang baca Fatihah nggak baca bismillah, berarti nggak sah karena ngurangin satu ayat. Kan sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. Kalau nggak pakai bismillah berapa ayat berarti Fatihah? 6. Wajib. Jadi baca bismillah pertama wajib. Yang kedua sunnah. Kulu amrin, saya cepat-cepat aja karena waktu. Yang kedua sunnah. Setiap baca di surah-surah Al-Fatihah, di surah-surah di Quran tuh sunnah. Jadi boleh bapak nggak baca bismillah, tapi sayang-sayang. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, baik kita pindah kitab lagi. Kalau anda ada negosiasi hatmul Quran, itu kalau bapak nggak baca bismillah, anda khianat. Kalau saya hatamin 30 juz, terus bismillah kan kalau nggak dibaca lebih singkat tuh. Kalau pas amanya tasalun ke bawah, katanya khianat. Sunnah. Yang ketiga haram. Ustadz, emang baca Quran bismillah ada yang haram? Ada. Di mana? Di awal surah At-Taubah. Baro'atum, langsung tahu saja langsung. Kenapa? Alasannya 2 kata ulama. Ada yang bilang nggak pantas nama bismillah dimasukin di situ. Kalau bapak pengen tahu, baca aja terjemahnya. Itu bicara tentang Abdullah bin Ubay, bicara tokoh-tokoh munafik, bicara ada orang bikin masjid saingan, dibakar sama Nabi, namanya Masjid Diror, tuh di surah At-Taubah. Aturan perang dan lain sebagainya. Ada yang bilang bismillah nggak cocok ditaruh di situ, kata satu ulama. Makanya waktu nyembelih tuh ulama pecah jadi 2. Apakah bismillahirrahmanirrahim apa bismillah doang? Ada yang bilang bismillah doang karena nggak cocok ar-Rahman ar-Rahim waktu ngegorok. Makanya bismillahi wallahu akbar. Ustadz, pendapat yang paling kuat apa? Tambahin ar-Rahman ar-Rahim. Satu pendapat tidak usah tambahin ar-Rahman ar-Rahim. Jadi bismillahi wallahu akbar. Tapi pendapat terkuat tambahin juga ar-Rahman ar-Rahim. Jadi bismillah juga bismillah, nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim juga. Nah, kembali ke konteks. Jadi kenapa haram? Karena At-Taubah ada pendapat, saya rasa ini yang paling pendapatnya Sayyidina Ali. Apa katanya? Karena Rasulullah tidak pernah menyinggung apakah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal atau bukan. Karena sebelumnya kan Al-Anfal. Nah, saya rasa ini yang paling representatif dah ya, yang masuk dalam kacamata ilmiah. Jadi tidak masuk dari katanya begitu. Nah, yang keempat, hukum basmalah boleh. Kapan? Setelah ayat pertama surah At-Taubah. Jadi besok tempo-tempo tadarus, nah ketika nemu surah At-Taubah nggak usah bismillah,
karena haram baca bismillah di situ. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallah ila akhirih. Ai ma'a qiraati basmalati fa innaha ayatum minha. Kata Nabi, karena sesungguhnya bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qara'aha membaca bismillah di Fatihah. Summal baca bismillah, qara'a membaca siapa Nabi akan basmalah, summal fatihata, kemudian al-fatihah. Wa'addaha, dan memasukkan siapa Rasul akan basmalah ayatan, satu ayat minha daripada Fatihah. Wa kadza, demikian juga min kulli suratin, pada tiap-tiap surah, ghairil baroah, selain at-taubah. Wa ma tasdidatin fiha wallahu a'lam. Cukup dah, cukup. Kayaknya udah sesi tanya jawab belum? Tandain kalau mau. Tandain, dipoto, kirim ke saya, nanti besok fotokopi ulang. Ini kan belum kelar ya. Kalau mau diterusin, ya instruksi ketua masjid aja. Terusin Ustadz yang kemarin. Jadi pertama, bismillah, Fatihah kan wajib. Fatihah wajib. Yang pertama kudu ama bismillah. Ntar ada yang kedua, ntar ada yang ketiga. Fatihah, masih bicara Fatihah ini di dalam sholat. Pertama dengan bismillah, yang kedua apa Ustadz? Nah, insya Allah di pertemuan kita lain waktu, kalau Allah panjangin usia kita, amin, Allah beri kesempatan kita ngaji, kita terusin ini. Kalau lagi ngaji mu'in, kalau lagi ngaji kitab Atibian, ya berarti kan pre. Tapi kalau mau diterusin terus ini, ya silakan dah, kita terusin, abisin aja satu bab, ya terserah juga. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, adakah yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan berkenaan dengan konteks atau di luar konteks? Kalau ada bisa saya jawab, nggak PR. Kalau ada yang nanya, oh ada yang nunjuk tangan, pakai mic apa? Nggak usah, mic Ustaz Ali. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar konteks Ustaz, apakah setelah sholat asar melakukan sholat jenazah itu ada permasalahan atau tidak? Karena ada beberapa waktu yang lalu ketika mau menyolatkan jenazah, sholatnya disegerakan padahal belum sholat asar, tinggal 5 menit lagi. Yang biasa kita lakukan sholat asar dulu, kemudian baru sholat jenazah, karena memang undangannya itu biasanya habis sholat asar. Nah, sementara yang kemarin saya merasakan sesuatu didahulukan, katanya biar disegerakan. Jadi ini saya mau menanyakan Pak Ustadz, bagaimana yang seharusnya dan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Ditampung dulu biar sekalian. Ada lagi? Habis itu kita makan nasi uduk. Dari Bibu kali. Ibu-ibu kali. Nanya nggak ada. Ini aja dulu ya. Habis ini kalau nggak ada ya kita tutup. Baik, salat jenazah. Jadi Bapak Ibu, ada waktu-waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat. Begitu dalam kitab fikih. Waktu-waktu itu ada 3. Pertama, ba'da subhi, ya. Yang kedua, waktu istiwa. Istiwa, tahu istiwa? Apa waktu istiwa? Nggak tahu. Tadi katanya iya tahu. Istiwa tuh kalau kita diri di bawah matahari penter, atau penter jam 12 teng. Nah, nggak ada bayangan kalau kita diri tuh. Nah, itu namanya waktu istiwa. Tengah hari bolong, tengah hari bolong. Ini kan matahari nih. Kan kalau kita diri di sini ada bayangan kan? Diri di sini ada bayangan kan? Ini namanya istiwa, istiwa. Istiwa. Itu ibu bapak diri di sini nih. Matahari pas di ubun-ubun. Matahari di ubun-ubun. Nah, ini nggak ada bayangan kita. Ini namanya waktu istiwa. Jadi kalau di daerah tuh di Jawa di mana itu depan masjidnya ada benda segini panjangnya ya.
besi segini tuh di depan masjid ya. Kalau di alun-alun, di bangunan ada bangunan tembok begini, di tengahnya ada besi begini kayak paku. Ini buat nandain waktu-waktu. Kalau dia tergelincir namanya waktu zawal, sudah masuk waktu zohor. Nah kalau udah bayangan sama dengan benda, ini bayangannya 10 cm. Nah bayangan 10 cm berarti udah masuk waktu asar gitu. Waktu zohor udah habis. Tuh kalau kita jalan-jalan ke daerah ya, sering kan ya jamaah Al-Murtado jalan-jalan ya, sering. Biasanya yang jarang jalan-jalan kalau ngaji melongo angob, melongo. Kita sholat nggak boleh, haram. Dan yang ketiga ba'da asar nggak boleh, sholat apapun nggak boleh. Tak dulu belum selesai ini, belum selesai. Sholatnya yang nggak boleh, yang nggak punya waktu. Kalau punya waktu mah boleh aja, punya asbab, punya waktu, punya asbab boleh. Tengah hari bentet waktu istiwa, masuk ke masjid, sholat tahiyat masjid, boleh gak? Lah boleh, karena ada. Karena apa tuh alasannya? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Tengah hari bentet, habis asar, belum sholat johor, kesiangan, boleh gak habis asar sholat johor kodoan? Lah boleh. Yang nggak boleh yang nggak ada sebab. Paham ya? Yang nggak ada sebab. Nah sebabnya yang di belakang, jangan yang di depan. Kalau yang di depan nggak boleh. Sholat safar, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, kan sholat safar tuh, itu sholat duluan apa jalan duluan? Hah? Jalan dulu. Kita mau berangkat haji nih dari rumah, mau umroh, kan sholat safar ya. Itu sholat duluan apa jalan duluan? Sholat duluan baru jalan. Nggak boleh tuh di waktu-waktu tadi. Pilih waktunya, jangan yang tadi. Sholat jenazah, sholat duluan apa mati duluan? Kita dulu. Sholat dulu apa mati dulu? Mati dulu, boleh nih. Mau ba'da asar kek, mau tengah hari bentet kek, mau habis subuh kek sholat jenazah, boleh, karena penyebabnya di belakang, bukan penyebabnya ke depan. Nah sholat hajat sekarang, kita mau ngobyek nih biar gol. Kita sholat hajat ya, itu gol duluan apa sholat duluan? Nah gak boleh nih, cari jangan di waktu-waktu tadi yang haram. Nah kalau alasannya menyegerakan dibolehkan, tapi kalau alasannya tadi nggak masuk dalam kaidah fiqh. Jadi mau habis asar kayak nggak apa-apa, boleh jadi dia repot kali buru-buru mau kondangan ini udah jadi husnuzon aja bapak. Tapi memang ada sebagian pengurus masjid yang kalau sholat jenazah berbenturan dengan asar didahulukan jenazah. Ini budaya ini, jangan bicara fikih. Kalau fikih tadi, jadi bapak mau sholat habis asar kek, mau habis subuh kek, habis subuh bapak sholat taubat, habis subuh misalnya kodoan, kan boleh kodoan ba'diyah, qobliyah. Tapi saya rasa konteksnya menyegerakan atau pengurus masjidnya mau kondangan. Jadi kalau tadi nggak ada alasan itu. Jelas ya? Ya, udah deh ya, cukup ya, satu aja ya Bu. Ya, atau ada lagi? Silakan kalau ada yang nanya ibu-ibu. Tapi saya rasa cukup satu aja ya. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan asbab kita ngaji di sini, iktikaf, jamaah, dapat ridho dari Allah, dinilai ibadah dan menjadi asbab Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari, dan Allah kasih ilmu kita manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil waj'al imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma
warzuqna tila ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.